Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita sudah ada di hadis yang ke-40 dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi cukup disyukuri dengan telaten, pelan-pelan sampai 40. Masih 2 lagi. Setelah itu nanti kita selamatan, tasyakuran. Gitu. Nyembelih apa gitu, insyaallah. Semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah untuk menjalankan perintah Allah sehingga bisa husnul khotimah ketika menghadap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-40 adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Bacanya Ibnu Umar, tidak Amr, karena tidak ada wawunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abira sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tanziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari di nomor 6053. Jadi hadis ini juga ditempatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya di urutan nomor 6053. Jadi ternyata hadis Nabi itu banyak, ribuan. Maka kalau seandainya bapak-bapak khatam Arba'in Nawawi baru 40. Sehingga untuk mencapai 5.000 masih berapa lagi tuh? Nah, makanya memang harus tambah rajin lagi. Tidak mengandalkan di Al-Muhajirin saja, tapi di beberapa tahap ketika ada ngaji hadis maka perlu diikuti. Akhadha, ini kata sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya. Kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih, kalau dalam terjemahnya memegang
Mangkibun pundak, karena dua. Mangkibaini, karena ada yaknya maka nunnya hilang. Ini kalau belajar nahunya namanya idhofah, ada mudhof dan mudhof ilaih. Ketika isim musanna, isim dua kok dirangkaikan dengan kalimat yang lain, maka nunnya dibuang. Dalam Alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki itu. Maka ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya berkata, kun, jadilah kamu fit dunya, di bumi ini, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan dirimu asing, celingak-celinguk, hanya sekedar mampir dan singgah, au abira sabilin, atau orang yang nyebrang jalan. Maka kalau nyebrang tidak waspada, ketabrak, jangan meleng, jangan ngelamun. Dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka wakana Ibnu Umar, maka sahabat Ibnu Umar yang telah dipeseni itu berkomentar seraya berpesan, yaqul, idza amsaita, apabila kamu berada di sore hari, fala tantadhiril sabah, maka jangan sampai tunggu esok pagi, kerjakan sekarang. Karena kalau kamu tunggu-tunggu, karena dirimu sekedar mampir, bisa jadi sudah jalan lagi, jalannya menuju ke TPU, tempat pemakaman umum. Jadi mumpung sempat dirimu di dunia, maka jangan sampai, atau enggak usah nunggu-nunggu besok, sebab bisa jadi besokmu sudah tidak ngalami lagi. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, enggak usah nunggu besok sore. Kalau bisa kok amalkan pada saat ini, maka kerjakan. Wa khudh, dan ambillah, gunakan, min sihhatika, dari sehatmu, lima rodika, untuk sakitmu. Wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Untuk, maksudnya untuk bawa bekal matimu. Maka hadirin yang mulia, dari hadis seperti ini oleh para penjelas hadis atau pensyarahnya bisa dikasih judul macam-macam, tapi kalau dalam syarahnya ini yang saya ambil dari Maktabah Syamilah disebutkan ad-dunya wasilatun wa mazra'atun lil akhirah. Jadi ada sebagian ulama yang memberikan judul temanya, dunia itu adalah wasilah. Wasilah itu perantara, umpan, mancing untuk dapatkan akhirat. Wa mazra'atun, dan tempat nanam, ngunduhnya untuk panen lil akhirat, untuk panen di akhirat. Dan memang benar, di dunia ini adalah nanam. Opahnya nanti. Nah, itu klop juga dengan ayat-ayat Al-Quran di berbagai suratnya. Misalnya adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan sesungguhnya kalian itu ditunaikan opah-opahnya, ujurakum ajrun, pahalanya, tapi nanti di yaumil qiyamah, hari kiamat. Lah apa itu opah? Ya pahala tadi itu. Sedekah yang pasti dibalas oleh Allah. Di dunia bisa jadi belum kita dapat balasannya, tapi kalau di akhirat pasti panennya. Sebab kalau dipikir-pikir, bapak tadi itu sudah pada ikut jamaah maghrib, dapat apa setelah itu?
Maka jangan sampai berharap agar dapat panennya di dunia. Ya, tidak begitu. Walaupun bisa memberkahi, tapi yang pasti panennya di akhirat. Sebab antara yang ikut jamaah dengan yang tidak ternyata sama-sama bisa makannya. Jadi bapak-bapak tadi seandainya tidak ikut sholat jamaah di sini, mungkin di rumah bisa makan. Malah ada kopi di rumah. Di masjid kan nggak ada, air putih juga nggak ada. Saya aja yang dapat. Seakan-akan malah enakan nggak sholat, begitu. Kalau hanya dipikir dapat apa di dunia. Sebab kalau sholat sudah gerimis-gerimisan, bahkan hujanan basah, bahkan kalau yang sepuh kalau tidak hati-hati kepleset, sudah kepleset, nggak dapat wedang, nggak dapat snack, kan begitu. Padahal sudah setia sholat di Al-Muhajirin bertahun-tahun, kok nggak dapat door prize, nggak dapat penghargaan sertifikat. Karena memang betul bahwa dunia itu adalah mazra'ah, tempat nanam. Maka begitu nanam jangan cepat-cepat dicabut bedol, jangan, harus dipupuk, dipelihara, di ini. Itulah yang disebut dengan pupuknya niat, ikhlas, gitu. Jangan pamer, jangan ini, jangan misuh-misuh, jangan gerundel, jangan ngeluh. Ngeluhnya gimana? Sholatnya panjang-panjang, rukuknya dilama-lama, nggak cepat selesai, habis sholat suruh ngaji dan sebagainya. Ngeluh. Lah kalau ngeluh berarti hamanya, mestinya panen segini, berhubung ada hamanya cuma dapat segini, tapi masih lumayan. Selama ikut-ikutan pasti panennya. Sedekah juga begitu. Cuma ya sayang, mestinya dapat suwek gini, tapi berhubung ngeluh, gerundel, ngomel segini. Tapi yang tidak nanam, namanya nggak nanam, ya jangan berharap untuk panen. Maka kita walaupun agak gerundel-gerundel dikit, ikut jamaah pasti, ikut ngaji. Ngaji walaupun nggak nyimak-nyimak amat, cuma nyender-nyender apa sambil ngelamun, masih nanam itu. Cuma nanti panennya ya nggak seberapa. Agar dapat panen banyak gimana? Nyimak, terus berusaha untuk memahami, bahkan nyatat lafal-lafal yang agak asing. Nah terus itu nanam semuanya itu. Apalagi setelah nanam ini, nanam di tempat lain terus ini disampaikan, wah dahsyat juga itu malah ya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, dari lafal hadis dan pesan Nabi yang ada di hadis 40 ini ada beberapa pesan dan nilai. Singkatnya, nomor 1, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkabaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih dua pundakku. Ini menggambarkan betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Nah, ini mestinya harus kita tiru. Ustadz-ustadz yang ada dengan jamaahnya itu dekat, nyapa, cengkrama, begitu. Bahkan ketika bubaran itu sempet megang itu. Lah namanya jamaah dipegang pundaknya oleh imamnya, biasanya rasa plong seger. Apalagi yang sepuh-sepuh, yang mana pundaknya sendi-sendinya udah pegel-pegel, wah dipegang ustadznya seneng. Ya ustadz terusin, ini sebelah sini juga, kan begitu. Nah, biasanya jamaahnya agak ngelonjak sedikit, karena pundaknya lagi pegel terus dipegang-pegang, wah seneng. Tapi apapun itu, entah dipijit entah apa, namanya orang disapa itu satu kehormatan, merasa diorangkan gitu. Tapi kalau orang dicuekin ya kesel juga. Itu sudah universal. Nah ini menandakan wah luar biasa.
Sama juga guru terhadap murid. Usahakan guru dekat dengan murid-muridnya. Jangan sampai jaim. Jaimnya apa? Jaga image. Nggak mau ditemui, prosedurnya terlalu ini. Pemimpin terhadap bawahan, atas terhadap bawahan juga begitu. Pemimpin terhadap rakyat. Asalkan tidak dimanipulasi. Manipulasinya gimana? Ketika di syuting, wah kayaknya itu dekat, terus meraknya, terus dan sebagainya. Begitu syutingnya sudah ditutup, terus kayaknya itu galak, ya jangan. Jadi di syuting atau tidak, sebagai atasan harus dekat dengan bawahan. Kiai dekat dengan jamaahnya, imam dengan makmumnya. Nah ini baru dekat secara fisik, syukur-syukur dekat secara mental juga. Kenal nama-namanya, wah luar biasa. Maka suatu saat Rasulullah langsung nyebut namanya sahabat, ya Aba Dzarrin. Wah disapa dengan nama itu enak sekali. Oh alhamdulillah Ustadz kenal saya. Maka ini perlu dipraktekkan, perlu ditiru sebagai sebagai ustadz terhadap jamaahnya. Nomor 2, pesan Nabi, dan ini juga bagus. Pesan ketika disampaikan tidak secara formal, istilahnya juga lebih dapat. Jadi semua nasihat dan pesan tidak hanya disampaikan di mimbar, di khutbah. Nah ini bisa dimaknai pesan-pesan itu ketika kongko apa itu istilahnya. Anak sekarang nyebutnya kopdar apa itu istilahnya. Ya betul, kopdar apa itu. Ngopi darat apa itu. Iya, ramah tamah. Itu juga. Maka suatu saat memang pimpinan itu traktir bawahannya. Setelah traktir nanti baru nasihati. Soal anggaran yang efisien ya, jangan sampai boros-boros ya. Nah, misalnya bagus juga. Tidak harus yang resmi ada tagnya ternyata enggak, saja formal. Malah suatu saat itu lebih mengena. Dan orang yang dipeseni lebih terkesan bisa jadi. Karena memang kedekatan, ketulusannya juga ada. Nomor 2 dari lafalnya, apa pesan berikutnya? Nilai pesannya. Rasulullah, kun, pastikan dirimu, jadilah ini. Fit dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun. Kayak dirimu asing. Asing itu misalnya bapak-bapak ditaruh di PIK 2. PIK 2 sudah jadi apa belum? Belum. Jadi masih sepi, terus kemudian sendirian. Ya penuh dengan panik, cemas, khawatir, takut, kepengen cepet-cepet ke Jati Kramat. Sebab kalau Jati Kramat itu sudah tempat ketenangan, enak. Lah kita tempat sejatinya adalah akhirat gitu. Maka ada yang menerjemahkan juga hanya sementara, hanya singgah. Kalau singgah berarti tidak lama. Makanya dalam surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran, barang siapa yang menyangka di dunianya lama, maka dia termasuk yang celaka. Di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat. Mengumpat itu maksudnya potensi yang ada di sini malah digunakan untuk jahat. Lah diterangkan di ayat-ayat berikutnya. Siapa itu? Humazatil lumazah itu alladzi jama'a malan wa addada. Yaitu orang yang senang ngumpul-ngumpulkan harta, malan, duit, harta. Kalau dunia itu malah lebih dari duit lagi. Karena dunia itu isinya harta, tahta, wanita. Ini baru disebut hartanya.
Kalau harta itu duit, rumah, kendaraan, toko, ini dikumpul-kumpulin. Wanita ngumpulin yang di Jati Kramat, yang di Pondok Gede, yang dikumpul-kumpulin. Lah masih mending, masih syukur kalau seandainya syar'i ada ijab kabulnya. Yang tidak, wah bahaya. Urusannya akan panjang di akhirat, zina, selingkuh. Maka berhubung sementara betah-betahin gitu. Puasa dulu. Lebarannya nanti. Sebab kalau lebaran sekarang cuma sebentar. Nelangsanya lama. Jadi maksudnya kalau seandainya ngebet-ngebet amat agak direm. Termasuk tahta. Tahta itu nyerobot sana, nyerobot sini, ngoyok sana, ngoyok sini. Kedudukan dan jabatan. Makanya mestinya benar itu. Ketika double jabatan atau apa itu? Double atau apa? Merangkap jabatan kalau tidak diimbangi dengan amanah dan tugasnya, itu urusannya akan panjang di akhirat. Maka jangan terlalu ngoyok. Tapi kalau diamanai, diserai, ya berarti itu satu kehormatan. Karena bapak-bapak diamani untuk ngurus masjid, itu nanti akan nambah tanaman kalau itu. Jangan sampai makanya tidak boleh ngoyok. Tapi kalau sudah diamanai, itu malah peluang amal kebaikan. Bapak-bapak misalnya diamani sebagai ketua DKM, pasti rajinnya ke masjid jauh lebih dibandingkan biasa. Maka biasanya yang sudah tidak ketua DKM kayaknya terus kurang begitu kelihatan, ya ada. Tapi yang dimaksud di sini terlalu rakus, terlalu serakah. Makanya tadi itu alladzi jama'a malan wa addadahu. Hanya dikumpulkan dan kemudian dihitung-hitung aja. Tidak cepat dialirkan. Sebab kalau mazra'ah atau wasilah mestinya dialirkan. Karena ini umpan, maka nanti akan dapat akhirat gitu. Lah apa dialirkannya? Ya banyak. Dialirkan ke yatim du'afa, dialirkan ke pesantren, dialirkan ke korban, dialirkan untuk ngasih bukaan orang-orang yang puasa, dialirkan untuk snack orang-orang yang ngaji maghrib, alirkan juga, jangan ditumpuk aja. Nah itu sebetulnya nanam itu. Untuk nyekolahkan anak-anak yang tidak mampu sehingga dia siap jadi bapak asuh. Wah itu malah jariah itu. Jadi nyekolahkan anak ke pesantren, alhamdulillah yang disekolahkan terus pinter ngaji, bahkan hafal Quran. Wah itu setiap dia ngaji, apalagi setelah ngaji, setelah jadi hafal Quran, terus dengan penguasaan ini jadi ulama. Ketika ulama punya pesantren, punya santri ratusan. Alhamdulillah kita telah berjasa untuk mengantarkan anak ini tadinya. Maka pahalanya akan ngalir. Itulah namanya tanaman-tanaman. Tapi kalau hartanya dikumpul-kumpulkan, setelah itu dialihkan untuk hura-hura. Hura-hura itu apa ya? Untuk seneng-seneng, untuk foya-foya, untuk borong narkoba, ya itu namanya menyia-nyiakan. Maka betul ini alladzi jama'a malan wa addada. Makanya terus ayatnya, terus apa itu? Wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta bendanya, kekuasaannya, dunianya yang dia bila-bilin tadi itu bisa mengekalkannya. Maka diingatkan oleh Rasulullah bahwa dunia itu cuma gharib, asing, sementara. Maka kalau tidak merasa itu, maka tadi itu disebutkan akan merugi. Yahsabu anna malahu akhlada. Ayat yang lain juga sama, banyak itu.
At-takatsur juga sama. Malah kalau at-takatsur itu bikin lalai. Kalau tidak diingatkan pesan-pesan hadis seperti ini, bisa jadi manusia potensi lalai. Karena dalam surat at-takatsur itu alhaakumut takatsuru, telah melalaikan kalian. Lalai itu bisa jadi keblinger. Keblinger itu bisa jadi lupa daratan. Karena mentang-mentang ada duit, maka istri orang diroyok, direbut, lupa daratan. Jabatan juga direbut dengan tidak jalan yang benar. Macam-macam dunia. Sertifikat dibeli, macam-macam. Makanya itu karena kepengen apa? Takatsur, bermegah-megahan. Megah-megahan berarti soal dunia. Kalau soal dunia berarti soal harta, soal wanita, soal tahta. Biar gengsinya, biar prestisnya. Jadi ternyata dunia hanya digunakan untuk gagah-gagahan. Padahal kalau pesan Nabi tadi itu adalah untuk nanam ngunduh akhirat, begitu. Maka ketika punya jabatan mestinya digunakan untuk bela agama Allah, begitu. Untuk dakwah. Jadi sebagai atasan maka do ngaji, gitu. Dakwah, ngajak-ngajak, nyeru. Ketika masuk kantor, sudah masuk zuhur, kemudian dikerahkan. Hendaknya para bawahan, para petugas, para karyawan, para pekerja segera merapat ke masjid untuk bekal-bekal akhiratnya nanti. Itu kalau yang ngomong pimpinan itu jauh lebih efektif. Itulah yang disebut bahwa jabatan itu digunakan untuk nanam akhirat. Tidak malah jabatan untuk malak orang, untuk apa lagi itu? Malak. Setoran sini, setoran sini, setoran. Jangan. Tapi malah untuk ngayomi, untuk melindungi, untuk nolong orang-orang lemah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Makanya ayat ini juga dahsyat itu. Di penghujung suratnya itu pesannya juga bagus itu. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian sungguh akan diminta pertanggungjawaban. Latus alunna, ditanya. Anin naim, dari segala kenikmatan yang dianugerahkan Allah dan kamu terima. Nah itu kalau dihitung-hitung berapa nikmat itu. Sudah kau kemanakan, ditanyain. Penglihatanmu yang masih waras, kau gunakan apa? Nikmat, melihat itu nikmat. Lah ketika nikmatnya bisa melihat daripada peteng begini, bisa melihat, oh kok digunakan untuk melihat hadis Nabi, nah, dapat opah, dapat hadiah. Lesannya bisa ngomong, nikmat. Digunakan untuk apa? Allahu Akbar, bisa jadi. Digunakan untuk Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Pakai itu. Ketika ketemu tamannya, ketika ketemu papasan temannya, assalamualaikum. Jangan ketemu temannya mingkem aja kayak orang bisu berarti. Nanti kalau ditanya, kamu bisa ngomong ketemu temanmu kok tidak nebar salam? Nanti akan begitu. Otakmu juga masih jalan, kok nggak bisa ngaji. Padahal di dekat-dekatmu ustadz yang bimbing banyak. Ketika ada tadarusan, ketika ada taklim tahsin dan sebagainya, kamu kok nggak nimbrung. Padahal selain nikmat di dalam dirimu, tempat yang kau duduki juga nikmat. Wong adem, ada kipasnya, ada karpetnya. Temanmu juga santun-santun, ramah-ramah, nggak ada yang nakal. Tatoan juga nggak ada. Maka ini juga harus dimanfaatkan.
Oh, banyak sekali kalau dilihat dari ayat-ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh, berarti ya. Ini juga dasar juga ini pesan kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti itu klop dengan kun fid dunya gharib, hanya sebentar pasti akan mati. Bahkan terjemah Indonesianya malah bagus juga itu. Mati kalau diterjemahkan Indonesia dengan bahasa yang baik itu meninggal dunia. Nah kalau sudah meninggal dunia, maksudnya dunia itu ya tadi harta, tahta, wanita. Berarti harta yang selama ini dikumpul, dibangga-banggakan, ditinggal, begitu nanti. Padahal hartanya ada yang di BSI, ada yang di ini, bahkan ada yang di koperasi. Banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Ibnu Umar, kamu nyadar ya, jangan sampai terbuai ya, jangan sampai lalai ya, jangan sampai keblinger ya, bahwa di dunia ini sementara, maka manfaatkan betul. Sebab kalau kelewat keburu mati. Ketika sudah mati belum nanam apa-apa, ketika mati nggak bawa bekal dan sebagainya, atau malah kau sia-siakan, malah kau salah gunakan. Kalau salah gunakan malah jadi petaka. Wah, nanti di ayat-ayatnya banyak sekali itu di Al-Quran soal mengingatkan itu, termasuk wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, sementara dunia sementara, tidak langgeng, fana rusak. Kullu man 'alaiha fan, banyak sekali. Kullu syai'in halikun, pasti akan rusak. Nomor 3, karena Ibnu Umar mendapatkan pesan demikian, pesan maksudnya nasihat, maka beliau terus nimpali, berpesan kepada generasi berikutnya. Apa yang dipesan? Nomor 3 ini, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Jadi kalau kamu sempat ngaji hari Ahad, jangan sampai nunggu pekan depan, karena nggak jamin pekan depan kita masih ada, karena nggak jamin pekan depan cuacanya bagus, dan selanjutnya. Maksudnya ketika mumpung sempat kamu nanam, segera tanam, semoga nanti akan tumbuh bagus dan sebagainya, begitu. Tanam. Ini maksudnya adalah idza amsaita fil amali, apabila amal itu bisa dikerjakan di sore hari, maka jangan sampai nunda dikerjakan di besoknya. Makanya sama juga ini nomor 4, nomor 5 sebetulnya sama intinya, tapi beliau lebih rinci. Apa itu maksudnya kesempatan? Sehatmu sebelum sakitmu. Nah kalau dalam hadis Nabi persis cocok juga yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, itu malah dirinci sampai 5, yang bunyinya adalah igtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum datangnya 5. Sebab kalau sudah datang 5 ini, yang ini terus kemudian ketutup. Maksudnya ketutup, yang mestinya bisa ngerjakan ini, berhubung sudah kedatangan ini, maka terus batal. Batal maksudnya nggak bisa kelaksana. Apa semuanya 5 ini? Lebih rinci. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Tapi bahasa tua di sini, haram itu adalah loyo, karena memang mohon maaf ini orang tua di dalam hadis ini disebut haram. Haram itu berarti ya tulang-tulangnya sudah tidak seenergik, tidak segesit
sudah tekenan. Kalau bahasa Jawa, mumpung dirimu ganggas. Nah, kalau ini kita lihat cocokkan di diri kita. Mohon maaf ya, bapak-bapak saat ini itu kategorinya muda atau tua? Kalau pesan hadis ini itu masih muda. Bapak-bapak usianya berapa itu? 65 tahun. Kalau besok itu sudah 65 tahun plus 1 hari, lebih mudaan sekarang. Apalagi memang lafalnya haromika. Haram itu uzur tenaganya, pikirannya. Seakan-akan ya memang ini semuanya adalah kuatmu sebelum lemahmu. Maka ketika disertasi saya tentang lansia, itu hampir haram dia. Haram itu uzur penglihatannya, uzur giginya, uzur kakinya. Kalau dulu-dulu lompat bisa, sekarang sudah dibopong, istilahnya begitu. Maka sebelum dibopong, ini sama juga. Sebelum dibopong, maka berangkatlah sendiri ke masjid. Mumpung masih bisa ke masjid sendiri. Sebab nanti dirimu akan dipikul-pikul saudaramu. Bopong. Bahkan ditaruh di depan, diselimuti, disolati. Makanya mumpung ini bitanana. Sehataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Nah, alhamdulillah kita sehat ini. Tidak dirawat di UGD. Makanya kesempatan yang sangat istimewa, sangat bagus, jangan disia-siakan. Mumpung kita belum diantar ke UGD, mumpung belum diinfus sana sini, masih seger semuanya. Ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Nah kita ini termasuk alhamdulillah. Sebab kalau sudah mati itu miskin, karena harta yang kita punya sudah beralih pemilikannya ke waris. Faragoka qabla syughlika, faragoka itu adalah sempatmu sebelum sibukmu. Mumpung sempat. Sempatnya sekarang. Sebab kalau pekan depan kayaknya ada walimahan, bisa saya begitu. Mumpung ini sempat. Sebab kalau hari Senin ada undangan halal bihalal, masih ada nih. Halal bihalal sudah habis atau masih ada? Ada. Mumpung sempat. Dan terakhir adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Nah itu kalau sahabat apa ini Ibnu Umar meringkasnya, sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Maka ini betul-betul kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat singgah sementara, pasti kita akan berpindah yang jauh lebih lama. Maka betul-betul bahwa di dunia ini digunakan untuk menanam sebanyak-banyaknya. Dan tentu ketika sudah menanam, jangan buru-buru panen, nagih panennya. Karena ada sebagian juga, ada ustadz yang menjelaskan tentang sedekah tapi terlalu nagih panen. Jadi ketika di majelis itu dimana sedekahnya, seakan-akan begitu pulang nanti Allah akan mengirimkan balasannya. Jadi bapak-bapak misalnya bawa HP, sini HP-nya, seakan-akan nanti terus ada tuntutan, nanti sampai rumah HP-nya terus jejer-jejer 10. Jangan sampai begitu. Tapi yang pasti bahwa Allah balasnya pasti di akhiratnya tadi itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Di hari kiamat itu akan ditunaikan, tidak ada yang kelewatan. Kalau ada tanya jawab,
sekiranya masih ada 2 menit. Kalau tidak ada, berarti ini masih ada beberapa catatan-catatan, termasuk adalah ada tanya jawab. Yang paling akhir di dalam catatan ini, qala Allah Ta'ala, paling bawah itu yang saya blok apa namanya? Print-printannya dalam surat Al-Hijr ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum", biarkan mereka. Jadi kita nggak usah iri, nggak usah komplain, nggak usah ngeluh. Dzarhum, biarkan mereka yang tidak taat, mereka yang tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat menanam. Biarkan orang-orang kafir itu yakuluna, pada makan enak-enakan. Jadi ilustrasi yakulun, makan terus enak-enakan. Di saat mungkin orang mukmin, orang Islam pada puasa, mereka malah jajan. Termasuk misalnya adalah makan makanan yang katanya enak barangkali. Apakah itu minuman keras, mabuk? Karena mabuk itu katanya bikin fly, begitu kebayang bidadari, kebayang ini dan sebagainya katanya. Biarkan mereka menikmati itu semuanya, foya-foya, joget-joget begitu istilahnya, ngeflay, happy begitu. Waya tamat tahu, dan enak-enakan. Maksudnya enak-enakan gimana? Enak-enakan misalnya di rumah cuma duduk begini, kursi goyang. Lah ini disuruh ngaji, ngajinya kitabnya apa namanya, tulisannya Arab beruwet. Padahal kalau saya di sana bisa saja di kafe, di diskotik, bahkan ketika tua malah dipijeti gadis-gadis misalnya, saking enak. Tapi oleh ini suruh biarin. Wayulhimul amalu, dan mereka biarkan angan-angan panjangnya di los. Ini gini nih. Tapi orang mukmin nyadar bahwa di dunia ini maka manfaatkan betul untuk bersusah payah sedikit untuk puasa, sebab lebarannya nanti. Kalau mau lebaran maka usahakan puasa dulu, kalau mau panen maka nanam dulu, kalau kepengen nikmat maka ibadah dan taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini dan beriman, apapun jerih payah kita dalam rangka untuk taat dan ibadah Allah, maka pasti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.